Setelah itu dia bukain itu kerudungnya, rekonstruksi nenek saat teh Mbah Rina nenek Mbak Rina. Action. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau cerita tentang salah satu legenda hitam Indonesia. Ini adalah kasus yang terjadi pada tahun 2003. Jadi cerita ini didalangi oleh salah satu pria desa ya. Dia lahir di Pelumutan pada tanggal 3 Maret tahun 1972. Dia bernama Sumanto. Sumanto pada masa kecilnya ya, dia itu adalah seorang anak yang terkenal badung ya. Dia cukup nakal gitu waktu SD. Dia dipanggil sama teman-temannya itu namanya Suman. Dia sekolah di SDN 1 Pelumutan dan kemudian hingga kelas 6 SD dia lulus. Cuman lulus nemnya kecil. Padahal dia itu pengen masuk ke salah satu SMP favorit di Purbalingga, itu namanya SMP Negeri Pelumutan. Karena nemnya kecil dan dia orangnya keras kepala ya, dia akhirnya ngulang ke kelas 6 SD lagi. Untungnya pada saat ngulang dia itu nemnya bagus sehingga akhirnya keterima di SMP favoritnya. Jarak dari SMP favorit ya sampai ke rumahnya itu 3 km. Wah, dia tiap hari jalan kaki guys. Jalan kaki ke sekolah itu pulang pergi. Begitu sampai rumah, kegiatan sehari-harinya adalah misal sore hari ini dia langsung ngaji sama teman-temannya ngaji. Kemudian malam harinya dia suka nonton layar tancap, suka nonton wayang kulit seperti itu. Dan dia ini sebenarnya anak yang cukup rajin ya, suka mengembala sapi juga atau kambing kalau siang hari nyari rumput buat ternaknya itu. Keluarga Sumanto ini sebenarnya waktu masa dia masih SD itu ya, itu termasuk keluarga berkecukupan ya kalau dibanding orang-orang lain di desanya itu. Karena orang tua dari Sumanto ini menerima warisan dari kakek neneknya itu cukup lumayan. Hingga mereka hidupnya lumayan berkecukupan gitu ya. Nah, waktu berlalu hingga si Sumanto kira-kira menginjak SMP itu ya, itu ekonomi keluarganya mulai mengalami penurunan. Hingga sampai perabotan rumah tangga itu sama orang tuanya itu dijualin satu persatu untuk menyambung hidupnya. Sejak itulah Sumanto kehidupannya mulai berada di bawah garis kemiskinan. Hingga pada puncaknya kelas 3 SMP ya, itu kan hampir lulus ya padahal. Dia itu putus sekolah, dia tidak sekolah lagi sejak kelas 3 SMP. Kemudian Sumanto sempat menganggur selama beberapa tahun. Dia kegiatan dengan rutinitas aja itu buat ternaknya segala macem kan, nyari rumput, menggembala gitu. Hingga dia akhirnya merantau ke Lampung. Di Lampung dia keterima untuk bekerja di pabrik gula. Nah, di sanalah si Sumanto ini mendapatkan istrinya. Jadi rupanya si Sumanto ini orangnya kasar ya. Dia kasar loh. KDRT guys. Wah, istrinya suka dihajar gitu. Sampai istrinya nggak kuat lagi hingga minta cerai. Akhirnya mereka pun bercerai. Hingga terus waktu berjalan lagi, kira-kira setahun kemudian Sumanto menemukan lagi istrinya yang baru. Istrinya yang baru ini bernama Tugiem. Jadi dia itu adalah seorang janda ya, seorang janda. Dia bekerja satu tempat tuh sama si Sumanto, sama-sama bekerja di pabrik gula Lampung. Hingga mereka menikah pada tahun 1993 hingga dikaruniai seorang putri. Satu anaknya cewek. Di pernikahan ini lagi-lagi si Sumanto ini kurang care sama keluarga itu, kurang care, kurang tanggung jawab sepertinya ya. Karena selama pernikahan dia itu jarang pulang ke rumah.
Dia itu di luaran terus, kelayapan di rumah teman-temannya terus, dan kadang nggak jelas kemana juga. Di samping itu KDRT-nya lanjut jalan terus. Istrinya juga sering dihajar. Sampai akhirnya mereka pun kembali bercerai. Nah, pasca bercerai ini, beberapa tahun kemudian si Sumanto bertemu dengan salah satu orang yang bakal merubah hidup dia. Dia itu seorang dukun bernama Taslim. Cuman dukunnya ini dukun apa ya, bisa disebut ilmu hitam ya, sesat gitu, dukun sesat. Karena dia mengajarkan satu kepercayaan gitu, menanamkan kepada Sumanto ini satu ilmu yang bisa membuat Sumanto ini menjadi kebal, menjadi panjang umur, menjadi rezekinya berlimpah. Cuman repotnya ya, mungkin karena apa ya, pendidikan kurang atau gimana ya, Sumanto itu percaya guys. Dia percaya sama kata-kata si dukun bodong ini namanya Taslim itu. Si dukun tuh bilang, Sumanto, kalau lu pengen jadi orang hebat, orang sakti mandraguna, lu mesti ngikutin ini aturan gua nih, syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ini yang gak masuk akal guys. Pertama, dia harus mengorbankan atau memakan ya, dia harus memakan 7 orang. Harus dia makan. Kalau lu pengen lebih sakti lagi, lu mesti memakan 21 orang. Kalau lu pengen sakti lagi, lu mesti makan 42 orang. Cuman si Sumanto waktu itu ragu-ragu ya. Waduh, gua mesti ngebunuh segitu banyak orang gimana gitu kan. Dia ragu-ragu, akhirnya dia menentukan pilihan untuk hanya menghabisi 7 nyawa orang. Setelah itu Sumanto langsung mencari mangsa. Dia mencari mangsa siapa nih kira-kira. Akhirnya yang paling gampang, teman kerjanya di pabrik gula. Itu adalah korban pertama Sumanto. Si temennya itu dibunuh. Mati. Set. Kemudian beberapa waktu kemudian, pada saat si Sumanto pulang kerja ya dari pabrik gula itu, dia dibegal. Dia mau dirampok. Malah rampoknya yang mati sama Sumanto. Jadi si Sumanto ini kebetulan membawa senjata tajam, langsung ditusuk itu rampok, mati. Sama si Sumanto langsung digotong tuh ke tengah kebun tebu. Nah, inilah detik-detik pertama dia memakan korbannya ya. Jadi itu korban pertama, kulitnya dikulitin. Kulitnya, wah, dikulitin sampai daging semua yang kelihatan gitu. Udah gitu, alat kemaluannya dipotong. Set, dipotong buat jimat. Cuman gue rada bingung nih, naroknya di mana gitu ya. Jadi kalau misalnya jimatnya dikantongin kan mungkin ngejendolnya rada kegedean gitu ya. Jadi kalau di pikiran gue itu jimatnya kayaknya dipakein kalung gitu ya. Jadi ya kalung gitu deh ya. Lanjut. Setelah itu ini korban langsung dipotong-potong terus dimakan. Dia makan korban ini hanya dalam waktu 1 hari 1 malam loh. Cuma nyisain tulang belulang sama organ-organ dalam tubuhnya aja. 1 hari guys, 1 orang habis. Tahu kan kalau 1 hari orang minimal beratnya berapa ya? 40 kilo ya. Jadi dia makan kalau dipotong tulang dan organ dalam 20 kiloan kali ya, dagingnya doang gitu. Habis dalam 1 hari dan itu pun mentah. Setelah kejadian itu, si Sumanto akhirnya pulang kampung. Dia pulang kampung ke desanya yang di Pelumutan, Kota Purbalingga. Begitu dia sampai ke desanya, dia melihat itu keadaan orang tuanya, kehidupannya semakin parah. Ekonominya semakin drop. Dia melihat itu bapaknya hidup hanya di sebuah gubuk gitu kan. Waktu si Manto pulang, dia tidak diterima oleh ibunya. Si ibunya itu nerima sih, pulangnya menerima gitu ya. Cuman
ibunya nggak mau satu rumah sama ibunya karena si Sumanto ini dulu pernah ngancem ibunya mau dibunuh. Hingga akhirnya si Sumanto bikin sendiri tuh bedeng ya. Bedeng tuh apa ya, gubuk dari seng-seng bekas, dari kayu bekas gitu, di sebelah gubuk ayahnya sendiri. Dia bangun hanya kecil aja tuh, ukuran 2,5 kali 3 meter. Tapi selama itu dia masih tetap mengincar korban selanjutnya. Hingga pada suatu hari Sumanto ini mendengar ada alunan dari toa masjid ya. Jadi toa itu menyebutkan bahwa telah meninggal seorang perempuan bernama Rinah, umurnya 81 tahun. Wah, Sumanto mendengar itu langsung, wow, ini korban gua yang ketiga nih, bisa gua makan nih. Jadi si Mbak Rina ini dikuburkan pada hari itu. Tanpa menunggu lama ya, pada hari itu juga, tepatnya itu 16 jam setelah dikuburkan, si Sumanto ini menggali kuburan dari Mbah Rinah. Dia gali nggak pakai cangkul, nggak pakai alat, dia gali pakai tangan. Wah, gua kebayang ya Kak, kuburan tuh dalamnya berapa ya? Kan 2 meteran ya dalamnya. Itu dia gali pakai tangan sedalam 2 meter loh. Niat banget gitu ya. Tapi akhirnya dia berhasil. Dia berhasil menggali kuburan itu dan mengangkat jasad Mbah Rinah. Dia angkat mayatnya itu dengan susah payah malam-malam nih guys. Setelah itu dia bukain kain kafannya ya. Dia bukain set semua. Setelah itu dia mau mengeksekusi saat itu juga tadinya gitu kan. Keburu azan subuh. Nah setelah itu akhirnya keburu azan subuh nih. Akhirnya mayatnya si Mbak Rina ini dimasukin lagi ke dalam kresek, ke dalam plastik itu, karung mungkin ya, dimasukin lagi, terus diangkut itu ke sepeda ontel. Dia kan naik sepeda ontel tuh. Dia ngayuh dari tempat kuburan itu sejauh sekitar 1,7 km menuju rumahnya. Itu subuh-subuh tuh. Set. Begitu sampai rumah, dia bingung nyimpennya nih. Aduh, mayat Mbah Rina gua kemanain nih? Akhirnya dia kubur mayat Mbah Rina di halaman depannya. Cepet-cepet tuh, subuh sebelum waktu gelap, langsung dia bikin lubang, dia kubur mayatnya Mbah Rina. Set, kubur set. Aman untuk hari itu. Keesokan harinya, Sumanto melihat suasana kanan kiri aman. Langsung dia menggali lagi itu kuburan yang dia buat tuh, kuburan Mbah Rina itu. Set, dia gali, dia ambil itu. Dia bawa ke gubuk dia. Langkah pertama, dia ngiris kemaluannya. Kemaluannya diiris, set gitu ya. Udah gitu, dia mulai mencacah tubuh mayat dari Mbah Rina. Dia potong-potong. Udah gitu kan, setelah kakinya, bagian ruas-ruas kakinya itu dipotong, terus dagingnya dia giniin seret gitu, seret sampai tinggal tulangnya. Hingga setelah itu dia menyisakan beberapa potong daging ya, 7 potong. Dia buat sate. Dia buat sate, dikasihin ke bapaknya. Gua punya sate nih, cobain deh, enak gitu mungkin ya. Akhirnya si bapaknya, wow, oke Sumanto, makasih ya anakku. Sama bapaknya dimakan tuh sate. Sumanto, enak banget sate ente Sumanto, mantap kata bapaknya gitu. Setelah kejadian Mbak Rina ini ya, Sumanto itu orangnya jadi lebih sensitif gitu. Dia itu akan ngusir semua orang atau warga yang mendekati gubuk dia. Jadi siapa yang mau mendekat langsung, ngapain lu kesini? Sana, pergi jauh, sana. Jadi dia merasa ketakutan sendiri kalau perbuatannya itu ketahuan gitu. Hingga 2 hari setelah kejadian pembongkaran makam, warga sekitar tempat kuburan Mbah Rina ini ngeliat makamnya Mbah Rina itu berantakan. Dan udah bolong, mayatnya Mbah Rina itu nggak ada yang nyolong. Warga kemudian langsung melapor kejadian ini ke polisi. Mendengar laporan ini, polisi langsung menuju TKP, menyelidiki dan mencari bukti. Mereka nggak dapat
petunjuk ya pada saat itu, hingga ada beberapa warga desa yang mencurigai bahwa pelakunya adalah Sumanto. Mereka mencurigai Sumanto karena Sumanto itu menggunakan kalung jimat itu tadi ya, kalung jimat itu gitu kan. Makanya mereka mencurigai bahwa Sumanto lah pelakunya. Hingga langsung mendengar laporan itu, polisi menuju rumah Sumanto. Langsung si Sumanto ditanyain kan, "Sumanto, apakah benar kamu telah melakukan pembongkaran kuburan Mbah Rina?" Sumanto jawab, "Iya benar, emang saya. Tuh masih ada sisanya di belakang." Gitu kata Sumanto pada waktu itu dengan lugunya ya. Akhirnya polisi pun menggeledah rumah Sumanto yang kecil itu dan halamannya. Di situ ditemukan tulang-tulang manusia, berserakan tulang kaki, potongan tangan, sampai ada yang di bawah tempat tidur, sampai ada yang ditaruh di bawah bantal tempat tidur dia. Jadi waktu ditanya soal tulang itu, si Sumanto bilang, "Saya seneng banget gitu ya dengan bau aroma tulang manusia itu, rasanya nikmat dan bikin saya tentram." Itu pengakuan Sumanto pada saat itu. Langsung polisi menggelandang Sumanto ke kantor polisi. Kemudian esok paginya, subuh pagi-pagi sekali, jadi memang polisi menghindari kerumunan warga ya. Mereka melakukan rekonstruksi kejadian Sumanto. Sumanto mempraktekkan kejadian itu menggunakan tulang dan daging sapi. Ternyata rencana rekonstruksi itu bocor. Warga banyak banget yang nonton sampai ribuan. Sumanto disuruh mempraktekkan cara memotong tubuh Mbah Rina, cara memakannya gimana. Dipraktekkan dengan santainya. Dipotong dulu, udah gitu dimakan. Makannya itu apa ya, menjiwai ya, makannya itu kelihatan yang enak banget gitu loh, dengan rasa tanpa kelihatan rasa bersalah gitu. Itu bikin pengunjung ya yang ngelihat itu sampai histeris, ibu-ibunya teriak-teriak gitu sampai mual, jijik, bahkan ada beberapa yang sampai muntah. Hingga lanjut Sumanto menuju pengadilan. Di pengadilan ini lucu juga ya. Jadi si hakim ini bingung menentukan pasal untuk Sumanto ini gitu kan. Karena ada namanya pasal pencurian, tapi tidak ada namanya pasal pencurian tubuh mayat gitu pada waktu itu. Hingga sampai si hakim ini didampingi oleh seorang psikiater ya, psikiater kejiwaan gitu untuk memberi masukan. Sampai si majelis hakim ini membuat terobosan pada saat itu untuk membuat hukum baru loh. Jadi hukum dadakan untuk menangani Sumanto ini. Mereka menambahkan pasal yang berisi pencurian benda yang rohani. Jadi itu pasal dadakan ya pada saat itu. Hingga Sumanto dijatuhi hukuman 362 KUHP, pasal tentang pencurian yang ditambahin pasal tadi gitu. Sumanto dijatuhi hukuman 5 tahun penjara hanya pasal pencurian. Jadi dari kejadian ini ada seorang sumber dari Rumah Sakit Jiwa HS Mustajab, itu namanya Pak Ahmad ya. Dia itu mengatakan bahwa sebenarnya masalah Sumanto ini bukan soal ilmu hitam. Dan si Sumanto kan mengaku bahwa dia melakukan ini karena segala macam ilmu hitam itu kan. Itu bukan karena ilmu hitam, tapi karena desakan ekonomi saja. Jadi menurut dia Sumanto ini karena tingkat perekonomiannya yang sangat di bawah rata-rata ya, dia itu selalu menghayal hal-hal yang enak. Dia selalu menghayal makanan enak segala macam. Nah, pada saat dia menghayal itu, kebetulan dia mendengar suara toa yang memberitakan tentang kematian Mbah Rina itu. Jadi toa itu di telinga dia bagaikan suara panggilan makan. Wah, panggilan makan gitu kan. Makanya saat itu juga dia langsung merencanakan untuk mencuri jenazah Mbah Rina. Selama di penjara Sumanto ini insaf,
dia insaf dan memperdalam agama. Benar-benar insaf. Cuman memang di dalam penjara ini ya, itu para narapidana lain itu segan sama dia. Jadi segannya itu pertama dari jejak kejahatan dia ya. Kedua, itu dari matanya. Matanya guys. Lo kalau lihat mata Sumanto tuh tajam-tajam gimana gitu ya, tajam-tajam. Wah, serem juga sih matanya itu. Nah, selama di penjara berkelakuan baik hingga dia mendapatkan beberapa kali remisi. Sampai pada tanggal 24 Oktober tahun 2006 akhirnya Sumanto pun dibebaskan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Sumanto pun kembali pulang ke kampung halamannya di Desa Pelumutan. Ditolak guys, dia ditolak sama warga Desa Pelumutan. Mereka tidak mau menerima Sumanto lagi, mereka seram sama Sumanto. Hingga akhirnya Sumanto pun ke pondok pesantren ya. Akhirnya dia tinggal di pondok pesantren. Di pondok pesantren ini Sumanto tinggal selama 19 tahun. Sampai saat ini ya. Dan selama 19 tahun ini dia sempat ditolak untuk kembali ke kampung halamannya itu sebanyak 5 kali. Hingga sampai saat ini dia masih di situ. Dia terus memperdalam agama sampai dia diajak roadshow keliling Indonesia untuk mengisi pengajian dan ceramah. Begitulah kisah hidup dari Mas Sumanto ini ya. Memang banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Pertama dari soal ekonomi itu bisa merubah sifat seseorang, bisa merubah kelakuan seseorang. Kedua, sejahat-jahatnya orang sebagaimanapun juga apabila dibimbing dan diarahkan secara benar, setiap orang itu bisa kembali menjadi orang yang baik. Bahkan lebih baik lagi seperti Sumanto ini yang menjadi penceramah keliling Indonesia di 24 kota. Mungkin demikian dulu kisah Sumanto ini. Sebelumnya saya minta maaf pada Mas Sumanto ya, apabila ada kesalahan ucap segala macam. Semoga kisah Mas Sumanto ini bisa menjadi peringatan buat orang lain, bisa menjadi masukan buat orang lain, sehingga Mas Sumanto juga ikut andil dalam membantu orang banyak. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga dapat mengisi hari kalian saja. Thank you and see you.